Sekarang Iya. jadi kita mau ngomongin apa nih yang beda dibandingkan episode sebelumnya? Oh, itu tuh, kan lu hostnya. Waduh, kalau ngomongin yang baru nih mengenai yang tadi adalah Mandalika memang masih menjadi salah satu dari sekian yang ada di kalender balap MotoGP kali ini. Iya. Tapi tadi yang dimaksud Shannon adalah India dan juga Kazakhstan. Kazakhstan, iya. Yes. Kenapa menurut lo tuh MotoGP harus tiba-tiba kayak kepikiran aja? Kenapa kita perlu sprint race? Kenapa kita harus nambahin kedua satu races? Nah, ini tuh sebenarnya bukan tiba-tiba juga sih kenapa mereka kepikiran kayak gitu. Jadi pertimbangannya adalah mengenai Halo semuanya, balik lagi sama kita di Atas Bintang. selalu ada bintang yang lebih Bersinar. Ting. Iya, tagline-nya dia nih, bukan tagline-nya di atas Yoi, bintang. harusnya kan gue yang ngomongin. Oh iya ya, salah ya. Nggak apa-apa, sekali-sekali doang. By the way, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda dari episode sebelumnya. Karena kan kebanyakan beberapa episode lalu kita ngomongin sepak bola terus. Bosen sepak bola kadang-kadang. Bulu Yuk. tangkis, mau bulu tangkis? Ntar aja. Ntar aja bulu tangkis, Ntar ntar aja. aja. Oke, sekarang Iya. jadi kita mau ngomongin apa nih yang beda dibandingkan episode sebelumnya? Oh, itu tuh, kan lu hostnya. Waduh, olahraga kenapa ini. lo langsung tembakin gitu, Untuk Bapak? Trans TV. Belum ada yang tahu nih soalnya. Ada banyak yang tahu, Oke. jangan sok-sok humble lu. Enggak ada yang tahu, soalnya itu belum boleh tahu. Tapi karena udah dibocorin sama Shannon, yes, gue balik lagi ke MotoGP di musim ini. Sorry, di TV yang itu. Well, TV kali yang mana? ini kita akan ngebahas soal ajang balap MotoGP, di mana kita tahu dia akan mulai dalam waktu beberapa bulan lagi lah ya, atau Iya. yes. Oke, so Dan- jadi hari ini MotoGP kita mau bahasin apa? Kita akan bahasin rumor Iya. tahun ini yang lo pasti udah tahu semuanya. Ini kan? banyak banget sih kalau ngomongin rumor untuk 2023 ini, karena banyak banget yang berubah. Selain ada tim yang udah mundur dari MotoGP, kemudian Benar. juga banyak banget pembalap-pembalap yang berseliweran, alias ibaratnya bursa transfernya lah Ya. ya gitu ya, yang pindah-pindah tim. Dan selain itu juga adalah regulasi, peraturan, dan adanya balapan baru di MotoGP juga nih. Iya, terus Banyak banget kalendernya yang juga beda. ya, ada Yes. 2 lokasinya juga baru Yes. tahun ini. So, Yaitu? jadi tahun kemarin juga ada Mandalika, kita akhirnya bisa witness MotoGP di negara kita sendiri. Benar. Tapi sekarang ada 2 lagi yang bisa experience, apa yang kita experience tahun kemarin. Nah, kalau ngomongin yang baru nih mengenai yang tadi adalah Mandalika memang masih menjadi salah satu dari sekian yang ada di kalender balap MotoGP kali ini. Iya. Tapi tadi yang dimaksud Shannon adalah India dan juga Kazakhstan. Kazakhstan, Yes. yes. Kalau Kazakhstan tuh gimana ya? Kayak nggak terlalu ada banyak knowledge sih tentang negara itu, tapi ya seneng aja liatin ada negara lain untuk experience MotoGP. Soalnya pas kita experience MotoGP pertama kali di negara kita, itu emang hebat banget sih. Iya, benar banget. Dan juga kalau kita ngomongin soal India sendiri yang ada di salah satu kalender balap MotoGP, India ini memang belakangan lagi gencar-gencarnya untuk memajukan motorsportnya mereka Iya, gitu. benar. Selain MotoGP yang ada di India, Formula E juga tahun ini ada di India juga, dan juga masih ada beberapa ajang motorsport lainnya yang juga di India musim ini. Jadi Benar. langsung serempak gitu. Iya, emang beneran emang si India tuh emang butuh kayak motorsport, kayak event, kayak ya mereka masih belum punya F1 ya. Yes. Tapi kalau misalnya MotoGP sama Formula E itu will do a lot untuk negaranya. Iya, jadi nggak cuma kriket doang kan ya ibaratnya kalau di sana jangan kan ya. kriket doang. Apalagi sepak bolanya, tim sepak bolanya mereka, Iya. nah ya sabar ya India. Sabar. Oke, kita balik lagi ngomongin soal MotoGP ya. Ya. Jadi, tadi kan kita udah ngebahas mengenai India dan juga Kazakhstan menjadi tambahan di kalender balap MotoGP musim ini, sekaligus juga ini adalah musim paling banyak di kalender balap MotoGP sepanjang digelar nih, yaitu tepatnya Ya. ada 21 seri dalam 21. satu musim balap. Ini terbanyak. Wah gila, itu emang pemain-pemain the race drivers, itu gimana tuh mereka? Gokil sih. Nah, kalau lo nanyain soal itu gimana, lo kan ngedenger gue bilang 21 aja lo udah bilang itu mereka gimana. Apalagi nih ya, di tahun ini adalah pro dan kontra mengenai sprint race. Ini tuh Oke. mereka nggak bisa decide. Kalau misalkan mereka bilang nggak mau, nggak bisa. Karena ini udah diputuskan sama FIM bahwa sprint race ini akan ada di musim ini gitu loh. Dan Oke. mereka harus melakukan itu. Jadi ibaratnya ya balapannya 21 dikali 2, meskipun memang nggak balapan full kan ya kalau sprint race gitu. Iya. So jadi kalau misalnya MotoGP ini kayak
itu juga banyak resiko nggak sih untuk kayak all the racers gitu, kayak gimana caranya untuk mereka istirahat, Yap. recovery, kayak Yap. gimana, itu mereka travelingnya juga nggak nyaman banget sih, Iya, lebih bener sih. kebanyakan di pesawat terus mereka. Iya, dan juga kalau misalkan cedera, mereka kehilangan banyak poin karena saking tightnya jadwal balap tersebut kan. Nah, tapi kalau lo ngomongin soal gimana sih mereka istirahatnya dan juga mereka capek banget dan segala macem gitu kan ya, inilah yang dikeluhkan sama para pebalap gitu. Rata-rata nih para pebalap ini tuh nggak setuju dengan adanya sprint race dan juga tim juga tidak tuh setuju dengan adanya sprint race gitu. Satu, kalau motor mereka kenapa-kenapa, waktunya sangat tight sekali untuk memperbaiki, di mana sprint race ini dihitung poin. Meskipun jumlah lap yang diturunkan ini tidak full lap seperti pada saat seri balapan di hari Minggu, tetapi hanya setengah lap aja gitu. Nah, tapi ya itu tadi, resiko balapan, resiko cedera untuk para pembalap akan lebih besar. Resiko waktu sedikit untuk ngoprek, ibaratnya motornya kalau ada apa-apa lebih sedikit. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tanya gimana gitu ya, kan sprint race ini sama persis dengan yang ada di World Superbike. Yang di World Superbike ini dinamakan Super Pole Race. Yes. Dari istilah dari perhitungan poinnya dan juga dari jumlah lapnya yang dilakukan yaitu setengah dibandingkan race, ini tuh benar-benar sama persis sama di Superbike. Nah, di Superbike mereka sudah melakukan itu dari awal ada Superbike ibaratnya dan mereka baik-baik aja, nggak masalah tuh gitu kan. Mungkin karena ini adalah kompetisi tertinggi di dunia balap roda 2 si MotoGP ini, mungkin juga banyak yang ngeluh, dan selain itu juga yang dikeluhkan oleh para pembalap adalah honornya. Nah, otomatis dong karena denger-denger nih, karena kan ibaratnya kita tambah kerjaan pasti pengen nambah honor, ibaratnya gitu kan, make sense-nya gitu. Iya bener sih, cuman tadinya gue pengen mau tanya, kenapa menurut lo tuh MotoGP harus tiba-tiba kayak kepikiran aja, kenapa kita perlu sprint race, kenapa kita harus nambahin kedua satu races? Nah, ini tuh sebenarnya bukan tiba-tiba juga sih kenapa mereka kepikiran kayak gitu. Jadi pertimbangannya adalah mengenai di era pandemi ini, orang-orang yang nonton Superbike, orang-orang yang nonton MotoGP itu tuh drastis turun, tau gak sih penontonnya. Iya, jadi MotoGP lagi krisis banget ya tentang viewers dan attendance juga. Yes, dan juga ini tuh tidak merata ya, memang tidak di semuanya menurun, ada juga yang tetap stagnan, ada juga yang meningkat, tetapi juga kalau dihitung secara rata-rata mereka memang menurun dibandingkan beberapa musim sebelumnya sebelum pandemi. Nah, itu dia juga caranya FIM untuk nge-grab para fans ini gimana sih? Oke, diadakanlah sprint race ini katanya di hari Sabtu, biar juga orang nggak datang pada saat hari Minggunya aja. Jadi penjualan tiket 3 hari berturut-turut ini akan semakin tinggi juga untuk sales mereka. Tapi itu ngaruh nggak? Kalau buat gue ini pasti akan ngaruh juga sih gitu, karena kan kita pengen ngelihat pembalapnya ini tuh beneran balapan meskipun nggak full race dan juga meskipun nggak full point gitu. Jadi otomatis kita datang hari Sabtu pengen ngeliat gitu. Apalagi kalau misalkan gap poinnya antara misalkan antara Pecco dan juga Joan Mir, gap poinnya sedikit. Nah, di race selanjutnya pasti kita pengen lihat, aduh ini cuma selisih 2 poin aja, siapa tahu nih si Pecco ini tuh bisa selisih bisa di atasnya si Joan Mir misalnya kayak gitu. Nah, ini kan akan mempengaruhi di sprint race. Dan kita sebagai fans dari salah satu itu pasti pengen dong ngelihat dia dapetin poin di sprint race. Sebagai fans sih gue akan datang. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak publicity-nya aja, apalagi mereka lumayan agak berkurang ya, apalagi kalau di Indonesia udah pasti selalu di TV kita kan, soalnya kita emang negara MotoGP banget. Benar. Tapi kalau misalnya untuk dapat fans, untuk lebih pahamin MotoGP itu kayak gimana, ya sedikit mirip sama F1, cuman ya F1 mobil, MotoGP motor. Yes. Cuman kayak gimana caranya untuk orang lebih dapat banyak fans ke MotoGP. Soalnya apa yang gue lihat ya, F1 juga sempet lagi berkurang attendance-nya. Cuma mereka bikin marketing strateginya tuh ke Netflix Drive to Survive. Nah, menurut gue itu apakah MotoGP juga perlu ikutin taktiknya F1. Soalnya zaman dulu di F1, gue nggak terlalu garis-keras F1. Tapi gara-gara Drive to Survive itu kita lebih pahamin, supirnya siapa, mereka go through-nya apa, mereka harus perbaikin drama-dramanya. Itu emang sebenarnya orang yang kalau liatin drama itu makin seru tahu. Iya, untuk ngikutin balapannya langsung gitu kan ya. Itu tapi benar sih. Bikin gue tuh lock banget sama F1. Gue itu emang nonton tiap hari, selalu liatin news update-nya kayak gimana. Tapi ya MotoGP, apakah mereka perlu ikutin taktiknya
F1. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih saat ini sendiri kan mereka juga punya tuh seri-seri yang kayak gitu, tapi tidak seintens dan tidak sebanyak seasonnya kayak F1 yang ada di Netflix, dan juga memang tidak dijual ke Netflix gitu. Mungkin mereka harus menjual itu ke Netflix gitu kan, karena memang Soalnya orang pada di banyak Netflix. nontonnya Netflix Iya. gitu. Ya itu merupakan salah satu solusi, tapi menurut gue kalau solusi jangka panjang itu bukan jawaban ya, karena sprint race ini kan nggak mungkin cuma 1-2 musim aja dilakukan ibaratnya, karena Benar. terlihatnya ini adalah jangka panjang. Nah, para pebalap MotoGP ini tuh mereka sempat protes ibaratnya di F1 pun kemarin sempat ada diinginkan juga seperti ini kan ya, race 2 hari Oke. seperti ini, tapi Yes. mereka trial dulu, mereka trial 3 kali di musim lalu, ternyata sepertinya nggak cocok nih, para pebalapnya kelelahan dan juga nggak cocok buat mereka dan segala macamnya, dan akhirnya secara berembuk mereka putusin FIA-nya, mereka mutusin oke, ya udah deh nggak usah ada race 2 hari gitu. Nah kalau di sini di MotoGP diputusin langsung, jadi mereka ini nggak ada hak untuk ngasih suara, mereka bilang kita nggak setuju sprint race gitu. Nah, tapi menurut gue ya itu bisa aja ya bisa jadi apa ya, distraksi juga untuk kayak siapa tahu juga nggak bisa untuk MotoGP, atau misalnya strateginya gagal. Soalnya emang moodnya racersnya juga tuh emang penting banget sih menurut Yes. gue. Kalau misalnya ada banyak MotoGP drivers kayak Marc Marquez, Ya. Quartaro, kalau misalnya mereka juga unhappy sama MotoGP-nya, mereka pasti akan lihatnya, oh kayaknya gue bisa pindah kemana nih. Ya. Kayak emang menurut gue ya emang the mood untuk drivers tuh emang penting banget Yes, sih. ya, sangat mempengaruhi sekali ya ibaratnya pada saat dia balapan gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih apakah juga para pembalap ini pro kontra, karena mereka belum merasakan hal ini. Kita nggak tahu juga pada saat sprint race ini jalan, ternyata mereka justru makin terpacu juga adrenalinnya, Ya. karena meski gimana pun balapan 2 hari ini mereka diuntungkan secara poin juga. Oke, Gitu. iya. Jadi ada plus Benar minusnya sih, lah gitu loh benar. maksud gue. Jadi bukan berarti balapan 2 kali tapi nggak dihitung apa-apa, itu it's something to lose gitu Cuma kan. kalau misalnya mereka cedera itu juga kasihan banget. Yes. Kalau kayak kita liatin si Marquez kan tahun kemarin Iya. berapa kali dia injured juga kan. Iya, bertahun-tahun gitu Iya. ibaratnya karirnya begitu-begitu aja Jadi akhirnya. kayak lumayan agak kasihan juga sih. Tapi ya time will tell ya, kita lihat aja. Yes. Nah, tapi kita juga ada agenda untuk rumor apalagi nih di MotoGP. Nah, ada berita yang tadi udah nggak tahu nih sampai kapan. Tapi si Ken Kawachi Oh, oke. pindah Dari ke Honda. Yes, benar banget. Tapi itu kan dikarenakan juga Suzuki bubar nih. Yes, Dan di tahun 2023 ini Suzuki udah nggak lagi memperkuat salah satu tim di MotoGP kan ya. Dan Iya. juga kalau ngomongin soal Suzuki ini sangat disayangkan sekali, apalagi sebelum mereka bubar juga karir para pembalapnya lagi oke-okenya ibaratnya. Iya. Tetapi ya itu kan pilihan memang kalau mereka sudah tidak mau explore lagi di dunia balap. Nah, yang Kenapa tuh? sebenarnya sih itu kayaknya pribadi ya, tidak ada hubungannya karena ibarat kata mereka menurun dan segala macem gitu. Karena sebenarnya juga di ajang balap lainnya ada juga kok produsen yang misalkan penampilan lagi oke tetapi mundur karena bisa jadi ini tidak mempengaruhi, misalkan nih explore mereka di MotoGP tidak mempengaruhi penjualannya misalnya. Oke. Jadi hubungannya tuh lebih luas ke bisnis sih kalau itu. Nah, tapi dengan mundurnya Suzuki ini dari ajang MotoGP di tahun ini, yang kecipratan adalah tim-tim lainnya. Kayak tadi lo bilang udah Yes. diambil, si Ken udah diambil sama Honda, dan juga yang bagus-bagus lainnya ini diambil tim-tim lain. Ini tuh wajar banget, mereka pasti rebutan banget ngambilin tim Suzuki karena kita tahu Suzuki juga oke gitu. Oke, pertanyaan gue tuh Arla, itu badan motornya Honda ntar akan jadi sedikit mirip Suzuki nggak sih? Kalau dibilang badan motornya Honda akan jadi mirip Suzuki, kayaknya enggak sih ya gitu. Kayak nggak terlalu ada banyak bedanya menurut lo? Kalau menurut gue nggak mungkin tiba-tiba dia jadi Suzuki, nggak mungkin sama sekali. Oh Tapi iya, pasti. iya gitu. Tapi kalau menurut gue karena kan juga Honda sudah punya pakemnya sendiri, meskipun ya sangat disayangkan sekali nih. Sorry nih buat para fans-fansnya Honda, meskipun sangat disayangkan sekali memang Honda terlihat tidak begitu banyak progresnya, dan kita Oke. harapkan juga dengan masuknya Ken Kawaguchi ini ke Honda, Oke. setidaknya adalah secercah cahaya untuk Honda, karena kan Honda kayaknya munafik ya kalau kita bilang Honda ini merata kok, ibaratnya apa, merata dia ngelihat bagaimana sih risetannya dan segala macam, tapi sebenarnya ya Honda kuncinya adalah di Marc Marquez. Pada saat Marc Marquez Yes. cedera bertahun-tahun, dia penampilannya tidak konsisten bertahun-tahun, ya ini mempengaruhi tim-tim satelit, ini mempengaruhi juga ibarat kata motor-motor yang lainnya dan juga performa yang lainnya, karena kuncinya Honda ya di Marc Marquez. Dan kita harapkan selain Honda di Marc Marquez yang saat ini
Marc Marquez sudah fit dan sudah siap balap nih satu musim penuh di tahun ini. Kita harapkan juga dengan datangnya Ken ini seenggak-enggaknya Honda bisalah bersaing dengan Ducati meskipun agak sulit ya, menurut gue sih tahun ini masih Ducati ya gitu. Oke, tapi bentar dulu nih, ini menurut lo gimana nih kalau untuk mereka bisa nggak sih bikin motor yang bagus banget untuk Marc Marquez tahun ini? Susah. Kalau menurut gue ini susah gitu karena ibarat kata waktunya Honda kemarin-kemarin sudah terbuang karena mereka tidak terbuka dari hasil karena Marc Marquez-nya juga cedera sekian lama. Nah, tim-tim yang lain kayak Yamaha, kayak Ducati nih ibaratnya mereka udah progresnya jauh banget, Hondanya baru mau bangun, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi kalau lo tanya apakah menurut ini mereka akan bisa bersaing, menurut gue bisa tapi sulit banget. Kalau misalnya pembalapan yang Suzuki, kita kan udah tadi bahasin ya kayak mereka Suzuki akan mundur. Nah, kalau misalnya pembalapannya Suzuki yang tadi kayak Alex Rins itu gimana? Well, kalau dia sih ya menurut gue kan saat ini dia akan pindah ke LCR Honda kan ya kalau nggak salah. Nah, kalau dia ini pindah ke LCR Honda, gue sih berharap karirnya lebih baik ya, tapi kita nggak tahu kan, dan kita nantinya akan lihat karena juga sepertinya masih terlalu minim lah ya kalau kita jadikan acuan adalah pre-season test yang di Valencia kemarin, karena setelah itu kan baru satu, masih ada shakedown test di Sepang, masih ada tes lagi di Portimao, masih jauh banget jalannya untuk kita memprediksi apakah dia oke atau enggak nih ibaratnya gitu. Oke, so jadi untuk opening MotoGP ini sebenarnya tanggal berapa nih, Ven? Tadi di Portugal kan, biasanya di Qatar kan? Iya, tapi ini kali ini di Qatar Portimao. lagi konstruksi ya venue-nya. Benar banget, tanggal 26 Maret ya. 26 Maret 2023 itu nanti di Portimao. Kalau sprint race-nya kapan? Pokoknya dia itu kalau sprint race itu Sabtu, hari Minggu itu race-nya. Gitu. Oke. Free practice 1-2 di hari Jumat. Oke. Gitu. Iya sih. So jadi ya gue udah nggak belet banget. Kebelet banget pengen nonton ya gitu ya? Iya, pengen mau nonton, pengen mau lihat ini Honda ntar kayak gimana. Yoi. Tapi ya menurut lo siapa nih yang tahunnya ntar akan jadi bagus nih? Ducati menurut gue kalau secara motor Ducati masih, tapi gue sih ngarepnya sih Baby Taro alias Fabio Quartararo gitu ya. Kalau pembalapnya? Pembalapnya semoga sih Fabio Quartararo, tapi menurut gue pembalap Ducati dua-duanya yaitu Pecco dan juga Enea Bastianini masih oke sih harusnya ya. Ini nih yang gue penasaran adalah si Enea Bastianini nih. Harusnya sih ini akan jadi salah satu penantang serius gitu. Ini semoga ya ntar kalau di Mandalika ntar Oktober ya. Kita nonton kali ya ke sana ya. Ayo. Gimana kalau di atas bintangnya langsung dari sana aja ya nggak sih? Tio. Ide banget kan kita. Atio. Setuju nggak? Nih ya, kalau misalkan kalian setuju, nih tulis di kolom komentar sekarang juga biar kita dikirim sama yang punya channel langsung nonton dari Mandalika di atas bintang edisi spesial. Dan semoga enggak harus panggilin pawang hujan. Waduh, oke lah kalau gitu. Kan diledekin kan sama Quartararo. Iya gitu pakai kan. es krim. Itulah Indonesia. Wah, Indonesia. Kayaknya ini waktu kita udah kepanjangan banget ya, nggak terasa kalau ngomongin soal ya. MotoGP tuh kayaknya 20-30 menit kurang pasti ya. Kurang pasti. Yoi, ya udah deh kalau gitu kita pamit aja deh. Oke guys, see you guys.